disinilah Nabi terakhir itu lahir. Ya, Mekah. Sebuah kota yang dikelilingi oleh ganasnya padang pasir dan bertumpu pada pariwisata rohani serta sektor perdagangan mereka. Setiap tahun, kota ini selalu ramai oleh orang-orang dari berbagai daerah yang akan melaksanakan ibadah haji. Dan pada abad ke-6 Masehi, Nabi yang telah dijanjikan itu pun lahir. Ia bernama Muhammad, berasal dari seorang bapak bernama Abdullah dan ibu bernama Aminah. Akan tetapi, ayahnya telah meninggal ketika ia berada dalam kandungan, sehingga tinggallah ibunya seorang yang mengasuhnya. Allah mempunyai kehendak lain. Ibunya meninggal ketika dalam perjalanan dari Madinah setelah ia berziarah di makam ayahnya. Jadilah ia seorang yatim piatu. Selanjutnya, ia hidup bersama kakeknya Abdul Muthalib. Pada masa itu, ia sudah menjadi seorang penggembala dan memiliki penghasilan sendiri. Di saat anak-anak masa beliau menikmati indahnya masa kanak-kanak, ia harus mencari penghasilan karena kondisi yang mendesak. Pada usia 12 tahun, ia sudah terlibat dalam sebuah ekspedisi dagang bersama pamannya ke negeri Syam. Dan di sana, ia bertemu seorang pendeta yang memberikan tanda-tanda bahwa ia adalah seorang nabi. Sepulang dari Syams, Abu Thalib menjadi lebih hati-hati dalam mengasuh Muhammad. Di usia yang masih belia tersebut, Muhammad menunjukkan kepribadian lain daripada anak-anak seusianya. Ia dikenal sebagai orang yang sangat dipercaya, bahkan sampai digelari seorang Al-Amin. Hingga beberapa tahun kemudian, ia menjadi partner bisnis dari seorang saudagar wanita kaya bernama Khadijah. Khadijah pun terkesan dengan sikap yang ditunjukkan oleh Muhammad. Mereka pun menikah. Hingga akhirnya, pada usia 40 tahun, wahyu pertama pun turun. Ia membawa sebuah ajaran yang bernama Islam. Pada awalnya, ia menyebarkan agama Islam dengan sembunyi-sembunyi. Khadijah, Ali, Abu Bakar, dan beberapa sahabat lainnya menjadi orang-orang pertama yang percaya akan ajaran Muhammad. Semakin lama, masyarakat Quraisy pun mulai terganggu. Mereka menganggap kehadiran agama Islam akan merusak tatanan sosial masyarakat yang ada pada masyarakat Mekah. Sehingga, rasa benci masyarakat Quraisy akan Muhammad mulai ditampakkan. Upaya permusuhan langsung, bahkan upaya diplomatis pun dilakukan demi menghambat jalan dakwah Muhammad. Selanjutnya, Rasulullah mulai menyadari bahwasanya Mekah tidak lagi kondusif untuk menjalankan dakwah. Akhirnya, umat muslim memutuskan untuk melakukan hijrah. Di Madinah, syariah Islam mulai ditegakkan. Aspek ekonomi, hukum, sosial, dan budaya semua mulai terikat dengan ajaran Islam. Di Madinah pula lah, Rasul menandatangani perjanjian Piagam Madinah yang berisi perjanjian dengan orang Yahudi. Dengan begitu, umat Islam dan kaum Yahudi dapat hidup berdampingan. Namun, di sisi lain, ternyata kebencian kaum kafir Quraisy belum surut terhadap umat muslim. Mereka terus menggunakan berbagai cara untuk menghentikan persebaran Islam. Hingga akhirnya, jalan peperangan pun tidak bisa dihindarkan. Bermula dari pencegatan kafilah dagang kaum Quraisy yang membawa harta benda kaum muslimin, maka meletuslah perang Badar. Umat muslim yang saat itu hanya berjumlah 300 orang, dipaksa untuk melawan kaum Quraisy yang berjumlah 1000 orang. Di bulan Ramadan itu mereka bertempur. Mereka berjuang untuk menegakkan agama Islam, dan dengan pertolongan Allah, akhirnya mereka memenangkan pertempuran di Padang Badar.
Pertempuran tidak berakhir sampai di situ saja. Uhud, Khandaq, dan berbagai perang-perang lainnya mewarnai perjalanan Islam pada masa awal-awal berdiri. Di samping itu, Rasulullah terus menyebarkan ajaran Islam ke seluruh jazirah Arab. Habasyah, Syam, Persia, dan Romawi, mereka semua mendapatkan utusan dari Madinah yang berisi ajakan untuk memeluk Islam. Peradaban di Madinah kini telah menjadi kekuatan baru di antara Persia dan Romawi. Hingga akhirnya, pada tahun 8 Hijriah, Rasulullah beserta para sahabat dan pengikutnya bergerak kembali menuju ke Mekah. Tujuannya, tak lain dan tak bukan, adalah untuk membebaskan Mekah, sehingga umat muslim dapat melaksanakan ibadah haji. Peristiwa itu dikenal dengan sebutan Fathul Mekah. Selanjutnya, pada tahun 10 Hijriah, Rasulullah melaksanakan haji untuk pertama dan terakhir kalinya. Beliau melaksanakan haji bersama para pengikutnya dan memberikan khutbah tentang kesempurnaan Islam. Tak lama berselang, pada tahun 11 Hijriah, Rasul berpulang kepada Ilahi. Beliau telah menuliskan tinta emas sejarah peradaban dunia, mengubah masyarakat barbar menjadi sebuah kekuatan baru di antara Persia dan Romawi.